Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wijaksono dan bersama rekan saya Muhammad Zulkori. Hari ini kami ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Al-Islam mengenai syirik yang terjadi di dalam masyarakat dan judul besarnya ialah dukun. Rekan saya akan menjelaskan hasil yang kami dapat nantinya dan adapun wawancara yang telah kami lakukan bersama Ustadz Anwar Gunawan ialah sebagai berikut. Memang jauh kan dari kota, Iya, kabupaten soalnya. Paling ujung. Ya. Iya, kabupaten paling ujung. Oke. Allah bisa. benar Ustaz. Mulai sekarang Ustaz. Boleh, silakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari informatika Ustaz ingin mewawancarai Ustaz mengenai syirik Ustaz. Oke, jadi temanya judulnya tentang syirik ya. Syirik Ustaz. Oke. Jadi kami ingin menanyai beberapa pertanyaan Ustaz. Insyaallah dijawab ya semampunya nanti. Insyaallah. Ustaz. Ya Ustaz, dari Kori dulu Ustaz. Oke, silakan Muhammad Zulkori. Pertanyaan pertama Ustaz. Kan syirik tuh di masyarakat kan banyak Ustaz. Jadi syirik yang ingin kau ditanya itu tentang dukun. Jadi dukun tuh dia kan beribadah Ustaz. Cuman apa gunanya amal ibadah kalau dia masih rajin gitu Ustaz? Gimana Ustaz? Oke, baik. Ini pertanyaan berarti tentang dukun yang menggunakan bantuan jin ya untuk menolong atau untuk mengobati seseorang. Ya. Sebelum itu mungkin perlu kita ketahui ya bahwasanya syirik ini salah satu ya dari dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah ya, dan ini salah satu dosa yang paling besar memang selain durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi syirik ini inna syirka la zulmun azim. Kemudian innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Bahwasanya Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwasanya syirik ini adalah kezoliman yang paling besar. Kemudian syirik ini juga adalah dosa atau juga kegiatan yang tidak adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi mengenai tadi dukun yang bekerja sama dengan jin, kemudian dia tetap beribadah ya seperti biasa, dia tetap sholat gitu ya, dia tetap berpuasa gitu. Nah, bagaimana ini ya ibadahnya? Jadi memang syirik ini ya hukumnya haram ya. Kalau mendatangi dukun tuh hukumnya haram. Kita yang mendatangi dukun ini hukumnya haram. Kemudian kita mendatangi dukun, kemudian kita menanyakan sesuatu hal kepadanya, maka orang yang bertanya tadi, ini sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian kalau kita mendatangi dukun, kemudian kita mempercayai apa yang dikatakan dia, kita percaya terhadap ramalan dia, kita percaya atas tindakan yang dia lakukan untuk menyembuhkan segala macamnya, kita percaya itu karena dia padahal waktu itu dia menggunakan bantuan jin, maka kafir. Nah, maka kafirlah orang itu, maka kufurlah dia terhadap apa yang disampaikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya tidak kufurlah dia terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang ini syirik ini sungguh dosa yang sangat besar ya. Jadi tentu saja kalau orang yang mendatangi dukun saja ini dihukum datang kemudian dia menanyakan sesuatu kemudian dia percaya, itu sudah kufur dia.
ini orang musyrik, orang yang apalagi dukun itu dia itu melakukan kemusyrikan, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tidak diampuni dosa syirik ini. Ya, seperti itu. Jadi, kalau menurut hemat Ustadz, orang dukun ini yang dia tetap beribadah, maka sia-sia amalnya, tidak diterima oleh Allah. Kemudian tentu saja untuk orang-orang seperti ini neraka tempatnya. Ya, seperti itu. Jelas ya, mungkin ya. Jelas Ustaz. Kenapa dukun itu bisa ada di masyarakat gitu, Ustaz? Bisa muncul gitu, Ustaz. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, masalah di dunia ini kan sangat banyak sekali ya yang dihadapi manusia ya. Maka salah satu jalan pintasnya gitu ya, bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, yang tidak kuat tauhidnya, yang berputus asa atas atas masalah yang dihadapi dia, kemudian tidak sabar di atas masalah yang sedang dihadapi dia, maka dia menggunakan jalan lain. Nah, salah satu jalannya itu tadi meminta pertolongan kepada dukun tadi, gitu. Jadi memang bagi orang-orang yang bagus imannya, yang bagus tauhidnya, tahu dia betul-betul bahwasanya musyrik itu, kesyirikan itu adalah dosa yang besar dan tidak diampuni oleh Allah, ya maka dia tidak akan mendatangi dukun ini, dimanapun dia adanya orang tak akan datang, gitu, karena imannya kuat, tauhidnya kuat, gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang sama yang namanya tadi dukun tadi, ya disitulah peran dukun itu tadi ya, ketika orang ada masalah, berputus asa, iman tak kuat, mendatangi hal-hal yang seperti itu, yang mendatangi dukun salah satunya. Mungkin itu ya. Ya Pak Ustadz, pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kesyirikan tersebut Pak Ustadz? Oke. Terkait ini tadi ya, yang paling penting dari syirik ini dia sangat bertentangan dengan ketauhidan, ya, dengan ketauhidan. Jadi memang kalau kita ingin menghindari yang namanya syirik ini, yang paling penting adalah tauhidnya dikuatkan, gitu. Kita benar-benar mempelajari Islam dengan baik, gitu. Kita benar-benar meningkatkan iman kita dan takwa kita serta pengetahuan agama kita, ya, tentang Islam, gitu. Karena kalau tidak seperti itu, maka kita akan mencari jalan lain, ya, mencari pertolongan lain selain pertolongan Allah. Jadi tauhidnya benar-benar harus dikuatkan ya, kalau kita ingin terhindar dari namanya kesyirikan, mendatangi dukun dan segala macamnya. Ya, seperti itu. Itu Pak Ustadz, bagaimana cara bahayanya Pak Ustadz? Bahaya melakukan kesyirikan tersebut. Ya, kesyirikan tadi sangat berbahaya pastinya ya, apalagi dalam kehidupan kita ya, bukan hanya untuk dunia kita, juga untuk akhirat. Akhirat sudah pasti tadi dalam berbagai hadis dikatakan bahwasanya ya tidak diampuni dosanya, kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ya itu tempatnya neraka ya, orang-orang yang melakukan kemusyrikan tadi, yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah gitu ya. Karena Allah memang tidak suka kalau dia itu diduakan gitu ya. Jadi memang Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang wajib kita kepadanya kita menyembah, dan ini tidak boleh kita mencari pertolongan selain pertolongan Allah. Kita harus percaya apapun yang terjadi di dunia ini semuanya itu karena Allah. Jadi bahaya dari kesyirikan ini salah satunya tentu saja kalau di dunia ini ya tak berkah hidupnya. Kita dunia ini kan mengharap ridho Allah, mengharap berkah Allah. Kalaulah Allah sudah tidak ridho dengan kita, tak berkah hidup kita ini, maka untuk apa lagi kita hidup di dunia ini ya? Karena memang itu tadi, di dunia ini tak berkah lagi hidupnya. Kemudian selanjutnya, orang yang melakukan kesyirikan ini pasti ya hidupnya tak akan tenang. Ya, tidak akan pernah tenang, tak akan pernah senang ya, kalau gelisah hidupnya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan ini tak pernah tenang hidupnya. Karena itu tadi,
Yang pertama pasti dia merasa bersalah setelah melakukan kesyirikan. Yang kedua mungkin karena hati sudah tertutup tadi ya dengan melakukan kesyirikan tadi itu, apapun yang terjadi di sekitarnya dia merasa hal itu harus dia dapatkan. Nah, misalnya kalau orang punya kekayaan, dia pengen pula. Nah, dia minta tolong sama orang-orang paranormal tadi ya, sama dukun tadi ya. Ini hidupnya tak akan pernah tenang, tak akan pernah senang dengan apapun yang terjadi di sekeliling dia kalau dia tidak mendapatkan. Kemudian juga amal kita juga sia-sia jadinya. Percuma kita sholat, percuma kita bersedekah dengan harta kita capek-capek beribadah segala macam dan seterusnya, tapi sia-sia ternyata amal kita itu tadi. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Syirik ini sangat berbahaya sekali. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemusyrikan tadi. Yang sampai kita tidak kuat tauhid dan iman kita. Karena memang banyak sekali ya masalah yang akan kita hadapi di dunia ini. Kalau tauhid kita tak kuat, kalau iman kita tak kuat, kalau kita tak sabar ya atas masalah dan musibah yang terjadi, ya pasti ya kita akan meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah ini bahaya sekali sebenarnya. Ya, mungkin itu ya. Gimana? Itu gimana? Hanya itu aja yang kami tanyakan. Insya Allah jelas ya tentang itu tadi ya. Jelas, Ustaz. Oke, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Amin. Agung Wicaksono sama Muhammad Zulkori. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau Ustaz, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkori akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai syirik yang terjadi dalam masyarakat. Dan judul besarnya ialah dukun. Baiklah. Dukun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal أنبئكم ما تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Yang artinya, apakah akan aku berikan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Dukun ialah orang yang meminta pertolongan dari perantara kekuatan jin agar dapat mengobati seorang yang sedang sakit, atau orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Abu Ja'far At-Tahawi berkata, La nusaddiqu kahinan wala arafan wala man yadi' syai'an yukhaliful kitaba wa sunnata wa ijma'al ummah. Dan kita ahlu sunnah wal jam'ah tidak membenarkan dukun dan juga tukang tenun dan juga seorang yang mengklaim sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Dan adapun hasil dari wawancara bersama Ustadz Anwar, pertama, Ustadz tersebut mengatakan meminta kepada selain Allah adalah hukumnya haram dan seorang yang tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari.
Dan jika seseorang tersebut membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka kafirlah dia. Seseorang yang melakukan kesyirikan ini hidupnya tidak akan tenang dan selalu gelisah. Untuk menghindari dari kesyirikan dengan cara tauhidnya diperkuat dan mempelajari ilmu Islam dengan baik. Menurut pendapat kami, agar perbuatan syirik tersebut tidak terjadi, pertama ialah memintalah pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya tempat meminta. Jika Allah telah mengatakan kun, maka terjadilah. Dan janganlah kita terjerumus ke dalam kesyirikan hanya karena meminta kepada dukun. Dukun itu hanya perantara atau kunci syaitan untuk menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan akan kekal selamanya dalam neraka. Bertawakal dan ingatlah Allah selalu bahwa dengan mengingatnya maka hati dan pikiran kita akan menjadi tenang. Jika perbuatan syirik masih terjadi, maka ingatlah azab Allah, sesungguhnya azabnya sangat pedih. Contoh azab yang paling ringan ialah sandal yang jika kita mengenakannya, maka sekujur tubuh kita akan mendidih, dan bayangkan bagaimana jika itu dosa besar, maka kita tidak dapat membayangkannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Yumkin faqad haza minna astaghfu minkum min zallali wa nuqsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.